Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayatullah Mutawakkil Firdaus dan teman Saya Hafabiar Rahim. saya akan membahas tentang sejarah perkembangan jaringan. Sejarahnya ada perkembangan jaringan di sini karena memang kebutuhan awal akan komunikasi cepat dan pertukaran informasi yang sangat penting. Untuk awal sejarah perkembangan jaringan itu, pertama ada ARPANET, yang mana ARPANET ini adalah sambungan paket jangkauan luas pertama dengan kontrol terdistribusi dan jaringan pertama yang menerapkan paket protokol TCP/IP. Kedua teknologi tersebut menjadi fondasi teknik dari internet. ARPANET di sini didirikan oleh Advanced Research Project Agency, yaitu ARPA, dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Berdasarkan ide GCR, leader Bob Taylor memulai proyek ARPANET pada tahun 1966 untuk memungkinkan akses ke komputer jarak jauh. Komputer pertama berhasil terhubung pada tahun 1969, dan network control program mulai diimplementasikan pada tahun 1970. Pengembangan perangkat lunak selanjutnya memungkinkan log masuk jarak jauh, transfer berkas, dan surel. Jaringan tersebut berkembang pesat dan dinyatakan beroperasi pada tahun 1975 ketika berhasil melalui uji kontrol ke Badan Komunikasi Pertahanan. Akses ke ARPANET diperluas pada tahun 1981 ketika National Science Foundation, yaitu NSF, mendanai Computer Science Network, yaitu CSNet, pada awal tahun 1980-an. NSF mendanai pendirian pusat superkomputer nasional di beberapa universitas dan menyediakan akses jaringan dan interkonektivitas jaringan dengan proyek NSF-Net pada tahun 1986. Proyek ARPANET secara resmi dinonaktifkan pada tahun 1990 setelah terjadi kemitraan dengan industri telekomunikasi dan komputer yang membuka jalan bagi komersialisasi masa depan jaringan seluruh dunia yang baru, yang dikenal sebagai internet. Untuk akademia di sini, uh, ketika ketika akademia di sini adalah pertumbuhan di industri akademis, yaitu setelah ARPANET ini berhasil, jaringan komputer mulai digunakan di universitas-universitas lain untuk riset dan pertukaran data. Muncullah jaringan lain seperti NSFNet yang tadi saya sudah jelaskan di tahun 1980-an yang menggantikan ARPANET. Di Indonesia sendiri, perkembangan jaringan komputer mulai terasa di awal 1990-an, terutama di lingkungan kampus seperti Universitas Indonesia, yaitu UI dan ITB, yang mulai terkoneksi ke jaringan global. Penggunaan jaringan ini membantu perkembangan email, file sharing, dan kolaborasi riset antar negara. Untuk WWW, munculnya World Wide Web. WWW di sini muncul pada tahun 1989. Tim Berners-Lee dari CERN, yaitu di Eropa, menciptakan WWW ini. WWW di sini berbeda dari internet. Internet adalah jaringannya, sementara WWW adalah layanan yang berjalan di atasnya, yang memungkinkan kita membuka situs web melalui browser seperti Mosaic, Netscape, sampai Internet Explorer. Dengan adanya WWW, akses informasi jadi mudah dan cepat,
dan mulai muncul halaman web pertama yang berisi teks dan tautan. Ini adalah momen ketika internet mulai dikenal oleh publik luas, bukan cuma kalangan ilmuwan saja yang pada pada sejarah ARPANET tadi. Yang terakhir adalah modernisasi, yaitu teknologi terkini. Contohnya ya 5G. Sekarang internet berkembang sangat pesat. Dulu saja koneksi hanya beberapa kilobit per detik. Sekarang kita punya 5G dengan kecepatan hingga 10 gigabit per detik. Teknologi 5G di sini bukan cuma mempercepat internet, tapi juga memungkinkan Internet of Things, yaitu IoT, seperti mobil tanpa pengemudi, rumah pintar, hingga operasi medis jarak jauh. Generasi jaringan dari 1G, 1G sampai 5G menunjukkan bagaimana manusia terus berinovasi dari komunikasi suara, pesan teks, hingga real-time video, dan VR. Perbedaan singkat antara jaringan 1G sampai 5G ini, kalau 1G di sini hanya untuk suara, 2G di sini biasanya untuk kirim SMS, 3G mulai internetan, 5G bisa streaming video, dan 5G ini jauh lebih cepat dan stabil. Dampaknya, internet membuat cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi berubah total, menjadi sangat gampang dan mudah. Lanjut, ini untuk referensinya bisa kita lihat di sini. Kita lanjut tentang pengertian jaringan, konsep dan tujuan jaringan komputer. Apa itu jaringan? Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya, baik melalui kabel maupun secara nirkabel, yang mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Apa tujuan dari adanya jaringan di sini? Jaringan komputer yaitu mencakup memfasilitasi pertukaran informasi, penghematan biaya melalui sumber daya bersama, serta meningkatkan efisiensi pekerjaan dan komunikasi jarak jauh secara real time. Kita lanjut. Untuk manfaat-manfaatnya, yaitu ada sumber. Maksud dari sumber yaitu manfaat utama jaringan adalah berbagi sumber daya, resource sharing. Artinya, beberapa komputer bisa mengakses sumber daya yang sama, seperti printer dan scanner bersama, server file atau database bersama, akses internet dari satu koneksi pusat. Contohnya, ketika di sekolah ataupun di kantor, semua komputer di satu ruangan bisa mencetak dokumen ke satu printer yang terhubung lewat jaringan LAN saja. Jadi, keuntungannya itu bisa kita hemat biaya. Kita tidak perlu banyak perangkat untuk mencetak dokumen tadi. Printer itu tidak perlu satu komputer, membutuhkan satu printer juga. Itu bisa menghemat biaya. Efisiensi waktu, karena semua file bisa dibagi secara cepat tanpa adanya flash disk. Di tingkat yang lebih luas, konsep ini berkembang jadi cloud computing, yang mana sumber daya seperti penyimpanan dan aplikasi bisa diakses bersama lewat internet. Seperti ya kita ini di YouTube, kita bisa mengakses YouTube secara bersamaan. Berapa orang yang menggunakan YouTube di sini? Begitu. Yang kedua,
komunikasi cepat melalui berbagai platform. Fungsi paling penting jaringan adalah memungkinkan komunikasi antar pengguna. Melalui jaringan, kita bisa mengirim pesan teks baik melalui email, chat, ataupun voice. Terus kita bisa melakukan video conference dengan aplikasi seperti Zoom, Zoom Meet, Google Meet, ataupun WhatsApp call, yaitu video call. Uh, Terus berbagi informasi dalam bentuk dokumen, baik pun itu berbentuk gambar ataupun secara berbentuk video secara instan. Eh, Komunikasi ini membuat kerjasama jadi lebih mudah walaupun berada di tempat yang berbeda-beda. Konsep ini disebut dengan collaborative networking. Dulu komunikasi antar komputer butuh waktu lama, yaitu menggunakan apa? Menggunakan disket ataupun surat. Tapi sekarang kita cukup klik send, itu sudah bisa terkirim ke seluruh dunia. Lanjut, kita membahas tentang keamanan, security, perlindungan data, dan backup teratur. Keamanan jaringan penting agar data tidak mudah dicuri atau disalahgunakan. Sistem keamanan ini mencakup firewall, yaitu untuk melindungi dari serangan luar, enkripsi data agar informasi tidak terbaca pihak lain, autentikasi pengguna, yaitu username, password, ataupun kode OTP. Dengan jaringan yang aman, pengguna bisa bertukar data sensitif seperti data bank, data pelanggan, ataupun data pemerintah tanpa khawatir bocor. Tapi keamanan ini juga menuntut tanggung jawab pengguna. Kenapa? Misalnya, tidak membuka tautan mencurigakan atau membagikan sandi ke orang lain agar tidak bocor. Terus standar keamanan juga diatur oleh lembaga seperti ISO atau IEC, yaitu 27001 yang menetapkan sistem manajemen keamanan informasi. Lanjut, kita ke akses keempat. Poin yang nomor 4. Akses informasi global tanpa batas. Jaringan komputer memungkinkan akses informasi kapanpun dan dimanapun. Baik kamu ada di mana, di tengah hutan ataupun di mana. Yang penting ada jaringan internet, kita bisa mengakses informasi global. Selama ada koneksi internet, pengguna bisa mengakses data di server kantor, dari rumah, belajar dari lewat e-learning, mengontrol perangkat IoT seperti kamera rumah, yaitu CCTV, lampu pintar, ataupun AC dari jarak jauh. Inilah alasan mengapa jaringan disebut sebagai tulang punggung digital di kehidupan modern saat ini. Namun, akses ini juga harus diatur dengan hak akses, yaitu akses kontrol, agar hanya pengguna yang berwenang bisa mengubah atau melihat data. Jadi, akses yang luas ini membawa banyak kemudahan, tapi juga mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan data itu tersendiri. Secara keseluruhan, jaringan komputer memberikan 4 manfaat besar berbagi sumber, komunikasi cepat, keamanan data, dan akses global. Tanpa jaringan, dunia modern seperti sekarang tidak akan bisa berjalan dengan efisiensi. Kita lanjut slide berikutnya. Standarisasi jaringan komputer ini adalah pentingnya standar untuk interoperabilitas. Standar memungkinkan komunikasi antar perangkat. Kenapa perlu standar? Supaya perangkat dan
sistem dari berbagai produsen bisa saling terhubung tanpa masalah. Inilah yang disebut dengan interoperabilitas. Tanpa standar, setiap produsen bisa pakai aturan sendiri dan perangkat mereka tak bisa ngobrol satu sama lain. Yang kedua, IEE, Internet dan Wi-Fi. IEE ini menetapkan banyak standar teknis jaringan seperti IEEE 802.3 Ethernet untuk jaringan kabel LAN. Sedangkan IEEE ini yang 802.11 Wi-Fi untuk jaringan nirkabel. Berkat standar ini, laptop dari merek manapun bisa terhubung ke Wi-Fi router merek apapun. Yang ketiga, ISO, model referensi OSI. Yang mana ISO memperkenalkan model referensi OSI, Open System Interconnection. OSI membagi proses komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan seperti physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman dan perancangan sistem jaringan yang struktur begitu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan dua lembaga besar yang sangat berpengaruh dalam dunia jaringan, yaitu IEEE dan ISO. Yang pertama adalah IEEE. Ini merupakan organisasi internasional yang menetapkan banyak standar teknis, termasuk standar jaringan komputer yang kita pakai sehari-hari. Contohnya adalah IEEE 802.3, yaitu yang kita kenal sebagai Ethernet, teknologi kabel LAN yang umum dipakai di rumah maupun perkantoran. Lalu ada juga IEEE 802.11, yaitu standar untuk WiFi jaringan nirkabel yang digunakan di laptop, handphone, dan router. Yang kedua adalah ISO, organisasi internasional yang bertugas membuat standar umum agar sistem di seluruh dunia bisa saling kompatibel. ISO mengembangkan model referensi OSI, yaitu model yang menjelaskan bagaimana data diproses dari satu perangkat ke perangkat lainnya melalui 7 lapisan. Walaupun OSI bukan protokol yang dipakai langsung, model ini sangat penting untuk memahami cara kerja jaringan dan untuk memudahkan troubleshooting. Jadi, slide ini menunjukkan bahwa standar seperti IEEE dan ISO sangat penting agar perangkat yang berbeda bisa saling berkomunikasi dengan baik. Oke, masuk ke slide yang ke-8, yaitu adalah IETF atau Internet Engineering Task Force. IETF merupakan organisasi yang mengembangkan standar protokol internet yang kita gunakan sampai sekarang. Kalau tadi IEEE fokus pada standar perangkat keras seperti Wi-Fi dan Ethernet, maka IETF fokusnya pada protokol jaringan tingkat internet. Contohnya, protokol yang dikembangkan oleh IETF adalah TCP atau IP yang menjadi dasar dari seluruh komunikasi Ethernet modern. Selain itu, IETF juga mengembangkan standar seperti HTTP untuk web, SMTP untuk email, dan DSN untuk sistem penamaan domain. Keberadaan IETF sangat penting karena memastikan bahwa semua perangkat dari berbagai vendor bisa berkomunikasi melalui internet tanpa hambatan. Tanpa organisasi ini, internet tidak akan bekerja secara global seperti sekarang. Jadi, IETF adalah otak di balik aturan cara internet berbicara. Nah, kemudian slide yang ke-9 yaitu klasifikasi jaringan. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan klasifikasi jaringan berdasarkan cakupan wilayahnya. Yang pertama adalah LAN atau Local Area Network. LAN mencakup area yang kecil seperti rumah, sekolah, laboratorium, atau kantor. Jaringan ini biasanya bersifat pribadi dan digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer lokal. Kemudian yang kedua yaitu ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN mencakup area yang lebih luas seperti satu kota atau wilayah tertentu. Contoh jaringan MAN adalah jaringan antar kantor cabang dalam satu kota yang terhubung oleh penyedia layanan internet. Nah, yang terakhir yaitu ada WAN, Wide Area Network. WAN mencakup jarak yang sangat luas bahkan antar negara atau antar benua. WAN terbesar yang kita kenal sekarang adalah internet itu sendiri. Nah, jadi
Klasifikasi jaringan ini menunjukkan bahwa semakin luas cakupan area, semakin kompleks pula teknologi yang digunakan. Nah, kemudian di sini ada slide yang ke-10 yaitu media transmisi. Nah, di sini adalah media transmisi adalah jalur atau sarana yang digunakan untuk mengirimkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Media transmisi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu weighted dan unweighted. Weighted media atau media terpandu menggunakan kabel fisik sebagai jalur data. Contohnya kabel UTP yang paling sering dipakai untuk LAN. Nah, kabel koaksial yang dulu banyak digunakan pada jaringan TV dan internet awal. Dan yang terakhir ada fiber optik. Kabel dengan kecepatan sangat tinggi yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan data. Nah, yang kedua ada unguided media, yaitu media transmisi tanpa kabel. Nah, contohnya adalah gelombang radio yang digunakan untuk WiFi, Bluetooth, dan juga satelit komunikasi yang digunakan untuk koneksi jarak jauh. Dengan adanya berbagai jenis media transmisi ini, kita bisa memilih teknologi yang sesuai dengan kebutuhan, baik untuk jaringan cepat, jaringan nirkabel, maupun jaringan jarak jauh. Nah, dan kita masuk ke slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, baik kita sampaikan pada slide kesimpulan ini, dari semua pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa perkembangan jaringan komputer dimulai dari ARPANET, kemudian berkembang ke lingkungan akademik hingga akhirnya menjadi internet modern yang kita gunakan saat ini. Teknologi harus berkembang mulai dari WWW sampai dengan 5G yang menawarkan kecepatan sangat tinggi dan latensi rendah. Selain itu, perkembangan jaringan tidak akan mungkin terjadi tanpa adanya standar dari organisasi seperti IEEE, ISO, dan IETF. Karena standar inilah perangkat dari berbagai vendor dan negara yang dapat saling berkomunikasi tanpa masalah. Intinya, jaringan komputer berkembang pesat karena gabungan antar inovasi, teknologi, dan kesepakatan standar global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.